SM Store, amanah dalam muamalah. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, talabah dan para jamaah Masjid Darul Hijrah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada kita semua. Kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz karya Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu ta'ala. Sebelumnya dijelaskan tentang waktu-waktu sholat fardu 5 waktu, dan telah dijelaskan pula tentang afdal, seutama-utama setiap waktu tersebut, sehingga kesimpulannya bahwa sunnahnya pada waktu sholat yang 5 tersebut adalah disegerakan di awalnya, dikecualikan sholat isya, di mana waktu yang paling utama adalah pada akhir waktunya, kecuali bagi yang berkewajiban melaksanakan sholat dengan berjamaah, maka menghadiri jamaah lebih afdal bagi dia, meskipun sholat isya-nya dikerjakan di awal waktu. Tapi bagi yang ada uzur atau memang tidak berkewajiban sholat berjamaah seperti wanita, maka kalau bisa dan tidak memberatkan, maka waktu paling utama untuk sholat isya adalah di akhir waktu. Dikecualikan juga sholat zuhur ketika panas yang sangat. Ketika panas yang sangat, maka dianjurkan agar ditunggu lebih dingin lagi. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwasanya sholat itu, sholat yang 5 waktu ini ada waktu yang ditentukan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada orang yang beriman dalam waktu yang telah ditentukan. Ada awalnya, ada akhirnya. Nah, sampai kapan seorang itu dianggap masih mendapatkan sholat pada waktunya? Batas akhir sampai kapan orang itu mengerjakan sholat masih dianggap mengerjakannya pada waktunya? Tentu saja seorang kadang-kadang itu mengakhirkan sholatnya karena ada uzur. Nah, sampai kapan dia masih dianggap mengerjakan pada waktunya? Tentu saja ada uzur ya. Karena kalau seorang sengaja tanpa uzur dia mengakhirkan sholatnya, disebut dalam hadis kemarin itu sholatnya orang munafik. Sholatnya orang munafik. Ini ada uzur, sehingga dia itu mengakhirkan sholatnya. Sampai kapan orang ini masih dianggap mendapatkan atau melaksanakan sholat pada waktunya? Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka minas subhi rak'atan qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka subha. Barang siapa mendapatkan 1 rakaat dari sholat subuhnya sebelum terbit matahari, maka dia telah mendapatkan subuh, melaksanakannya pada waktunya. Wa man adraka raka'atan minal 'ashri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'asra. Dan barang siapa mendapatkan 1 rakaat dari sholat asarnya sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan sholat asar. Jadi 1 rakaat. Seorang misalkan karena satu kesibukan yang mendesak, atau seorang misalkan dia ketiduran karena kecapean di pagi hari, habis Jumatan
lapar, makan siang enak, banyak, kenyang. Kemudian tidur, amblas. Ya. Sampai mau maghrib kurang 10 menit. Lalu dia bangun, berwudu, lalu sholat. Baru selesai 1 rakaat, kemudian matahari terbenam, terdengar azan sholat maghrib. Maka orang ini karena telah mendapatkan 1 rakaat, maka sudah dianggap mendapatkan sholat asar sempurna, mengerjakan pada waktunya. Meskipun yang 3 rakaat itu dikerjakan setelah masuk waktu maghrib. Ini maknanya. Atau orang ini multazim, orang yang rajin sholat. Biasanya dia sholat di awal waktu, berjamaah di masjid. Tapi pada satu malam, karena saking ngantuknya, dia bangun dan matahari sudah mau terbit. Waktu subuh udah mau habis, tinggal 15 menit atau 10 menit. Nah, bangun, masih junub lagi, harus mandi. Aduh. Maka kemudian dia sholat, baru dapat 1 rakaat, kok sudah terbit matahari. Dari mana terbit Ustaz tahu? Biasanya kan sekarang udah ada jam, dilihat. Oh, terbit matahari jam sekian. Dia tahu ini akan habis, maka sholat. Maka manakala dia sudah dapat 1 rakaat, kemudian masuk atau waktu sholat tersebut habis, maka sudah dihitung dia mendapatkan sholat tersebut adaan, mengerjakan pada waktunya, bukan qadaan. Ini makna hadis tersebut. Lalu beliau mengatakan, walaisa hadzal hukmu khasan bisyubhi wal asri, wa inna ma huwa 'amun fi kulli sholatin. Hukum ini bukanlah khusus hanya untuk sholat subuh dan sholat asar saja. Akan tapi hukum ini umum untuk semua sholat yang 5 waktu. Disebutkan secara khusus asar, ya, dan subuh tadi ya. Tapi maknanya itu umum untuk sholat apa saja, ya maghrib, ya zuhur, asar, ya isya, ya hukumnya sama. Terlebih dikuatkan oleh hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka rak'atan minas sholati faqad adraka shalah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendapatkan 1 rakaat dari suatu salat apapun ini umum, ya salat 5 waktu tersebut, maka dia telah mendapatkan salat tersebut. Salat tersebut. Tayyib. Tentunya ini ya ikhwan, ini untuk orang-orang yang memiliki uzur. Ini untuk orang-orang, saya tegaskan lagi, untuk orang-orang yang memiliki uzur sehingga dia mengerjakan salat sampai detik-detik terakhir habis waktunya. Adapun orang tidak memiliki uzur, berdosa dia apabila mengulur-ngulur sampai hal yang demikian. Terlebih kemarin dibahas secara khusus, yaitu salat apa? Asar dan salat apa ya ikhwah? Salat isya. Yang waktu salatnya ada 2. Waktu ikhtiyari dan waktu ittirari. Harus ada UAS ini. Sama ujian lisan. Nah, berikutnya, setelah kita tahu bahwa ini berkaitan dengan orang yang sudah kepepet karena ada uzur sehingga dia mendapati sholat sudah hampir habis waktunya. Bagaimana dengan orang yang kelewatan waktunya? Ya, kelewatan sampai keluar waktu sholat tersebut dan dia belum mengerjakan sholatnya, atau disebut dengan qadha sholat. Mengerjakan satu sholat setelah keluar waktunya, dikerjakan di luar waktunya dan setelah lewat, itu namanya qadha. Qadha sholat itu ada 2 macam. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat itu karena ada udzur syar'i. Dia meninggalkannya lantaran ada udzur syar'i. Orang yang seperti ini maka dia harus mengqadha apabila sudah hilang udzur tersebut. Apa saja udzur tersebut? Tidur, ketiduran, dan kelupaan. Ketiduran dan kelupaan. Seperti orang tadi,
Ya, seperti orang tadi. Seorang ini dia itu habis sholat zuhur makan kan tadi kenyangan. Sholat setelah zuhur kemudian sampai tembus asar mau habis. Ini yang tadi, orang kebesokannya enggak, sampai lewat ke maghrib. Diulangi lagi besoknya sampai maghrib sehingga asar lewat. Nah, ketiduran itu termasuk udzur syar'i. Maka bagi dia harus sholat maghrib pada waktunya, pada saat dia bangun dari tidur. Pada saat dia bangun tidur. Seperti orang yang subuh tadi. Nah, dia biasanya sholat berjamaah di awal waktu, tapi pada satu hari saking ngantuknya berat dan lain sebagainya, dia bangun dan sudah sholat dan sudah lewat dan keluar waktu sholat subuh. Maka ketika dia bangun, lalu dia sholat. Bagaimana sholatnya? Sholat seperti di awal waktu. Bagaimana itu? Ya dia wudu, azan, kemudian sholat sunnah, lalu kemudian mengerjakan sholat faridohnya seperti seharusnya selama masih ada udzur syar'i. Jangan seperti yang dipahami sebagian orang, saya ini kan sudah lewat waktunya, maka yang berlaku bagi saya hanya faridoh. Enggak, karena ada riwayat bagaimana Rasulullah SAW pernah dalam satu safar itu ketiduran sampai terbit matahari, lalu Rasulullah bangunkan semuanya, lalu meminta Bilal mengumandangkan azan, kemudian Rasulullah sholat sunnah, lalu sholat subuh secara berjamaah. Ini sudah terbit matahari, sudah keluar terbit matahari. Ini mananya. Jadi ini berlaku umum untuk semuanya. Ketika kita ada udzur syar'i dan kelewatan waktu sholat tersebut, maka ketika kita sudah hilang udzurnya, kita kerjakan sholat tersebut sebagaimana di awal waktu. Ya azan, ya iqamah, kemudian sebelumnya itu kalau memang ada sholat sunnah, ya sholat sunnah. Kalau kita punya kebiasaan sholat sunnah, ya sholat sunnah. Seperti itu. Lalu kemudian sholat fardu. Thayyib. Itu yang pertama, ketiduran. Yang kedua karena apa? Kelupaan. Bagaimana orang lupa, Ustaz? Saya kasih contoh. Ada seorang itu dia punya aktivitas rutin, misalkan suatu kerjaan, dan dia biasanya sholat zuhur di tempat kerjanya itu. Biasanya sholat zuhur di tempat kerjanya rutin. Tapi satu hari, tidak biasanya dia satu hari dia ada tugas sehingga punya kesibukan di luar. Maka dia beraktivitas di luar. Lalu dia pulang nyampe rumah asar. Kemudian sholat asar berjamaah. Setelah sholat asar dia baru ingat, oh iya tadi saya belum sholat zuhur. Lupa. Maka ketika itu dia sholat zuhur. Lupa, sangat mungkin dalam keadaan seperti itu. Orang itu kalau punya rutinitas tertentu, itu sudah otomatis. Jadi ketika ada kegiatan di luar, seolah-olah dia nggak ada beban sama sekali. Karena dianggap sholat saya kalau zuhur itu biasanya di tempat itu. Ketika ada tempat lain, seolah-olah nggak ada beban sama sekali. Jalan aja, baru ingat, mungkin aja lupa seperti dalam keadaan seperti mungkin saja lupa. Contoh logis saja. Kalau antum punya kebiasaan naruh kunci motor apa itu di satu tempat, ya kan? Taruh coba tempat yang lain. Udah bingung. Meskipun taruh mana tuh? Bingung maksudnya kan. Seperti itu kurang lebih. Jadi kelupaan dalam hal tersebut sangat mungkin sekali. Ini udzur syar'i yang membolehkan orang itu qadha, dan menghasilkan qadha apabila udzur tersebut hilang. Orang yang ketiduran itu apabila sudah bangun, dan orang yang kelupaan apabila sudah ingat, ketika itu dia langsung mengerjakan sholat yang dia lupa tadi. Sebagaimana di awal waktu, ya. Kalau dia punya kebiasaan, ya kebiasaan itu dilakukan. Kemudian keadaan yang kedua, yaitu seorang yang meninggalkan sholat tanpa ada udzur. Seorang yang meninggalkan sholat tanpa ada udzur, maka tidak ada qadha bagi dia. Tidak ada udzur, dia tinggal sholat, nggak ada qadha. Dia dulu tidak sholat memang karena malas, karena meremehkan sholat, menggampangkan sholat. Kemudian pada satu waktu sekarang dia taubat, dia menjadi baik, rajin sholatnya, maka kita katakan kepada dia tidak ada qadha bagi anda untuk sholat waktu anda dulu masih berandalan. Tidak ada qadha. Cuman kewajiban anda taubat kepada Allah,
memperbaiki sholat Anda yang sekarang dan perbanyak sholat nafilah. Perbanyak sholat nafilah, karena sholat nafilah itu akan mengisi bolong-bolong yang ada pada sholat fardu, melengkapi sholat-sholat fardu yang kurang. Baik, berikut ini penjelasannya. An Anas radhiyallahu anhu qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan aw nama anha fa kaffaratu an yusalliyaha idza dzakaraha. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lupa suatu salat atau ketiduran dari salat tersebut, maka kafarahnya, gantinya adalah dia mengerjakan salat tersebut ketika dia ingat. Ketika dia ingat. Di sini, dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan tentang adanya qadha salat. Mengerjakan suatu salat setelah lewat waktunya. Itu qadha. Qadha itu mengerjakan suatu setelah lewat waktunya. Bukan sebelumnya. Sebelumnya bukan dikatakan qadha. Ada enggak? Mungkin ya kan orang berpikir gini. Jadi ada seorang contoh misalkan yang paling logis kalau kita kasih contoh itu qadha puasa Ramadan. Qadha puasa Ramadan. Ada seorang perempuan, dia hamil tua. Dia diprediksi lahir pas bulan Ramadan. Bulan Ramadan, mungkin terlintas daripada dia. Saya ini kan habis ini lahiran, pasti nifas, nggak boleh sholat. Setelah itu menyusui, belum tentu juga bisa saya bayar qadha puasa saya. Bagaimana kalau saya bayar sebelum Ramadan? Kita jawab tidak sah. Karena qadha itu adalah mengerjakan suatu ibadah setelah lewat waktunya. Berarti setelah lewat waktunya, bukan sebelum masuk waktunya. Allahu ta'ala alam. Tayyib. Hal yaqdi man taraka shalah amdan hatta kharaja waqtuha. Kalau tadi orang yang tidak sengaja karena ketiduran, karena kelupaan ada qadha. Sekarang apakah orang yang meninggalkan salat dengan sengaja? Apakah ada qadha bagi dia untuk yang luar waktunya atau setelah lewat waktunya dan dia sengaja melewatinya, meninggalkannya, nggak ada uzur syar'i? Atau termasuk juga orang yang sudah tahunan ya, bertahun-tahun dia nggak sholat, sekarang dia tobat, apakah qadha bagi dia? Beliau jawab di sini. Qala Ibnu Hazmin rahimahullah fil Muhalla. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Muhalla, Inna Allah Ta'ala ja'ala li kulli salati fardin waqtan mahduda tarafain. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan untuk setiap sholat fardu itu waktu yang telah ditentukan dua ujungnya. Dua ujungnya maksudnya awalnya dan akhirnya telah ditentukan. Sebagaimana kita bahas kemarin. Yadkhulu fi hinin mahdudin wa yabtulu fi waqtin mahdud. Waktu tersebut masuk pada waktu yang telah ditetapkan dan keluar pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi ada batasannya. Fala farqa baina man shallaha qabla waqtiha wa baina man shallaha ba'da waqtiha. Tidak ada bedanya orang yang melaksanakan satu salat sebelum masuk waktunya dan orang yang mengerjakan salat setelah lewat waktunya. Sama saja, sama-sama tidak sah. Sebagaimana orang yang mengerjakan salat zuhur di Surabaya jam 10 ya, tidak sah. Begitu juga orang yang mengerjakan sholat zuhur di Surabaya jam 5 ya, setelah lewat waktunya juga tidak sah. Ini maknanya. Kenapa? Karena waktu sholat zuhur sudah dibatasi dari lengsernya matahari sampai apa? Bayangan sesuatu persis seperti aslinya. Kenapa begitu? Li'anna kilaihima fi ghairil waqti. Karena keduanya sama-sama mengerjakan sholat di luar waktunya, bukan pada waktunya. Wa aidan fa innal qada ijabu syar'in. Kalau kita sudah tahu yang tadi ini, berarti sholat di luar waktu tidak sah, baik di awal ataupun baik sebelum masuk ataupun setelah lewat. Beliau jelaskan poin lain, permasalahan lain, tapi ada hubungannya, khusus pada intinya sekarang. Maka dan begitu juga sesungguhnya masalah qada, yaitu mengerjakan ibadah setelah lewat waktunya, ijabu syar'in, itu ketetapan syariat.
Itu adalah suatu ketetapan syariat. Sebagai penentuan waktu untuk sholat itu ketetapan syariat, penentuan untuk qadha sholat pun ketentuan dari syariat. Wa syar'u la yajuzu li ghairillahi ta'ala ala lisani rasulihi. Dan penetapan syariat itu tidak boleh, tidak sah, tidak ada yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik itu Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Baik. Kalau sudah kita punya prinsip ini, prinsip tadi kaitan dengan qadha, maka beliau katakan sini, walau kana al-qada'u wajiban 'alal 'amidi litarkis shalah hatta yakhruja waqtuha lama aqfalallahu ta'ala wala rasuluhu 'ala dzalika. Seandainya qadha salat itu wajib bagi orang yang sengaja meninggalkan salat hingga lewat waktunya, pastilah Allah tidak akan lupa dan begitu juga Rasulnya untuk menjelaskannya. Jadi beliau menegaskan di sini bahwasanya tidak ada dalil menjelaskan bolehnya qadha atau adanya qadha bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Tidak ada qadha bagi dia. Baik, lanjutkan. Wala ta'ammada i'nataha bitarki bayanihi wa ma kana rabbuka nasiya. Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah Tuhanmu itu lupa. Intinya, wa kullu syari'atin lam ya'ti bihal Qur'anu was sunnah fahiya batil. Setiap syariat yang tidak ada dasarnya, tidak dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu adalah batil. Disebutkan secara panjang lebar karena memang ada khilaf di dalam masalah ini. Intinya yang rajih yang beliau kuatkan di sini, yaitu orang yang meninggalkan suatu salat fardu dengan sengaja, ya, dengan sengaja, atau dulu salat yang bertahun-tahun dia tinggalkan karena dia menggampangkannya, karena males, ya, tidak ada qadha, tapi wajib taubat. Wajib dia taubat, menyesalinya dan tidak mengulanginya, serta dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Tayyib. Pembahasan berikutnya, al-awqatul lati nuhiya anis shalah fiha. Waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat pada waktu-waktu tersebut. Waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat pada waktu-waktu tersebut. Baik, saya lanjutkan. An Uqbah ibni Amir qol, salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw nakbura fihinna mautana. Ada 3 waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita mengerjakan salat di 3 waktu tersebut dan untuk menguburkan jenazah-jenazah kita, yaitu hina tatlu'u syamsu baziqatan hatta tartafi. Yang pertama, ketika matahari terbit, ketika matahari terbit hingga meninggi, Kalau kita bisa lihat sekarang, ya, kita alhamdulillah sudah dimudahkan, yaitu ketika waktu tulu, ya, ketika waktu tulu sampai masuk waktu sholat syuruk, itu aja. Biasanya ada jadwal di sini. Waktu tulu jam berapa? Lah, itu awal larangan ini. Dan waktu syuruk kapan? Itu akhir dari waktu larangan ini. Gitu maksudnya. Sehingga kalau sudah masuk istilah sudah tulu syams, waktu tulu itu nggak boleh sholat. Kalau sudah masuk waktu berikutnya, waktu sholat syuruk, berarti sudah boleh waktu sholat atau awal waktu duha.
Wa hina yaqumu qa'imud dhahirati hatta tamila syams. Yang kedua yaitu ketika dhahirah itu siang ya, ketika tengah hari gitu misalnya. Ketika benar-benar tengah hari, matahari berada di tengah-tengah langit hingga matahari itu condong ke arah barat atau masuk waktu duhur. Bagaimana? Jadi kalau kita tancapkan, nanti dijelaskan dalam riwayat yang lain, yaitu bayangan satu tombak yang ditancapkan tegak itu berdiri sendiri, yaitu bayangan tersebut persis dengan, maksudnya persis bayangan tersebut sampai nggak kelihatan, itu pas tengah itu. Jadi saking matahari benar-benar pas ada di atas, di tengah-tengah kepala kita, sampai bayangan kita itu tidak kelihatan. Nah, ini awal waktu larangan ini. Sampai kapan? Sampai matahari itu condong. Bagaimana condong kita lihat? Berarti ada bayangan kita kelihatan sedikit. Kapan bayangan kita sudah kelihatan? Berarti ada sebelah timur ya kan? Kan mataharinya ke barat. Berarti itu sudah masuk, sudah hilang, sudah habis waktu larangan yang kedua ini. Yang ketiga, wa hina tadayyafa asy-syamsu lil ghurubi hatta taghruba. Ketika matahari tadayyaf itu tamil, condong pun sudah mau terbenam. Atau kalau ungkapan yang lain itu isfarra, sudah menguning. Pembahasan kita kemarin yaitu ketika matahari sudah menguning, warnanya sudah nggak cerah, nggak tajam lagi, sudah kuning. Nah, sampai kapan? Sampai matahari itu benar-benar tenggelam. Jadi ada tiga ya. Pertama, matahari terbit. Nah, matahari terbit sampai meninggi, sampai masuk waktu awal duha. Biasanya sekitar 15 sampai 20 menit ya, sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi antara terbitnya matahari sampai awal waktu duha atau waktu sholat syuruk itu 15 menit sampai 20 menit sekitar itu. Kemudian waktu kedua yang dilarang sholat yaitu ketika matahari benar-benar pas ada di tengah kita, sehingga bayangan kita itu tidak kelihatan sama sekali, persis. Sampai kapan? Sampai matahari condong ke barat atau masuk waktu zuhur. Yang ketiga, ketika matahari sudah menguning mau tenggelam, itu kata para ulama sekitar 1 jam sampai setengah jam sampai 1 jam sebelum maghrib. Apabila di antara kita itu datang ke masjid sebelum azan maghrib setengah jam ya atau 1 jam ya, maka dilarang sholat di situ. Nah, ini belum dijelaskan sholat apa yang dilarang, itu yang lewat ya. Para ulama menjelaskan, bahkan nanti ada hadis tersendiri yang menyebutkan larangan sholat tersebut adalah larangan sholat yang tanpa sebab atau disebut sholat mutlak. Sebab di hadis berikutnya akan dijelaskan, karena ketika matahari itu terbit atau dia itu terbenam, ketika matahari itu terbit atau mau terbenam, dia itu terbitnya itu di antara 2 tanduk syaitan, sebagaimana ketika mau terbenamnya itu di antara tanduk syaitan. Nah, ketika itu di antara manusia ada yang menyembah matahari, maka ketika waktu-waktu tersebut mereka menyembah matahari. Ketika matahari terbit dan matahari terbenam, penyembah matahari melakukan sesembahan. Nah, ketika mereka sujud, maka mereka otomatis sujud juga kepada syaitan. Ya, jadi syaitan ketika matahari terbit, mereka letakkan tanduk mereka di sekitar matahari. Sebagaimana ketika terbenam, mereka juga letakkan 2 tanduk mereka di atas atau di sekitar matahari. Sehingga orang-orang penyembah matahari ini ketika sujud kepada matahari, maka secara tidak langsung mereka juga sudah sujud kepada syaitan. Nah, kita dilarang melaksanakan sholat di waktu-waktu tersebut. Kita dilarang melakukan suatu ibadah di waktu-waktu tersebut. Nah, cuman larangan tersebut diingat adalah larangan untuk sholat yang tanpa sebab atau disebut dengan sholat mutlak. Adapun bila sholat tersebut ada sebabnya, seperti sholat tahiyatul masjid ya, atau misalkan sholat qadha, mengqadha satu sholat, maka ini boleh. Atau
karena selesai berwudu, maka tidak mengapa meskipun sholat di waktu-waktu tersebut. Maka saya gambarkan contoh, misalkan tadi seorang di antara kita datang ke masjid sebelum maghrib, setengah jam sebelum maghrib, sebelum adzan, setengah jam sebelum adzan, berarti sudah menguning nih, sudah waktu larangan. Kemudian dia sholat 2 rakaat misalkan untuk tahiyatul masjid, maka boleh. Kemudian dia diam, zikir, lalu dia berdiri untuk sholat, misalkan ini zikir sudah, baca Quran sudah, tapi belum maghrib, tak sholat aja, tapi sholat mutlak. Maka kita bilang ke dia, ijlis, duduk, tidak boleh sholat mutlak tersebut. Atau misalkan kita habis sholat subuh, ya sholat subuh duduk, mau nunggu sholat syuruk, apa yang kita lakukan? Zikir, ya zikir, baca Quran, ini sudah. Kemudian berdiri mau sholat, di waktu sudah terbit matahari mau sholat, maka kita bilang duduk. Nah, duduk, tidak boleh sholat tanpa sebab di waktu tersebut, tanpa sebab atau tanpa sholat mutlak tidak boleh. Nah, lakukan yang lain sampai nanti matahari benar-benar sudah meninggi, masuk waktu syuruk atau masuk waktu duha. Itu maknanya. Baik, hadis berikutnya. Ini tadi saya sudah singgung sedikit tentang hadis ini, saya baca aja. Wa qad bayyana an-nabiyyu illatan nahi. Dan Nabi SAW telah menjelaskan alasan larangan dari sholat pada waktu tersebut. Biqaulihi li Amr ibnu Abasah, sholli sholata subhi, lakukanlah sholat subuh. Summa aqsir anis sholah hatta tatul asyamsu hatta tartafi. Kemudian berhentilah mengerjakan sholat hingga matahari itu terbit dan hingga meninggi. Bukan cuma terbit tapi hingga meninggi. Fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnay syaitan. Karena sesungguhnya matahari tersebut adalah terbit dari 2 tunduk syaitan. Maksudnya bukan terbit dari 2 tunduk syaitan, tidak. Seperti saya singgung tadi, bahwa syaitan itu meletakkan tanduknya di posisi searah dengan matahari ketika terbit. Ini alasannya karena para penyembah matahari itu, ibadah mereka itu, sujud mereka itu dilakukan ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Oleh karenanya ketika dia sujud, maka sebagaimana dia sujud kepada matahari, dia juga telah melakukan sujud kepada syaitan. Ini alasannya. Wa hina idin yasjudu lahal kufar. Nah, kata Nabi, dan ketika terbit matahari, yang terbitnya itu di antara 2 tanduk syaitan, ketika itu orang-orang kufar penyembah matahari bersujud kepada matahari. Summa sholli, kemudian setelah itu sholatlah. Maksudnya apabila matahari sudah meninggi, sholatlah. Fa inna sholata masyhudatun mahduratun, sesungguhnya sholat tersebut disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat. Hatta yastaqilla dhillu birrumhi, sehingga bayangan itu berdiri sendiri dengan tombaknya. Itu maksud saya bilang tadi. Jadi bayangan tombak tersebut sudah tidak kelihatan, menyatu dengan tombaknya, saking matahari benar-benar ada di tengah. Summa aqsir anis sholah, kemudian ketika itu tinggalkan sholat, jangan lakukan sholat. Fa innahu hina idzan tusjaru jahannam, karena ketika itu sesungguhnya api neraka jahanam sedang dipanaskan lagi. Setiap hari dipanaskan, kurang panas dipanaskan terus. Fa idza aqbala al-fai'u fasalli, apabila panas tersebut sudah mengurang, maka sholatlah. Maksudnya sudah minggir gitu ya. Fa inna sholata masyhudatun mahduratun hatta tusallil asr, sesungguhnya sholat di waktu itu disaksikan dan dihadiri hingga mengerjakan sholat asar. Setelah sholat asar, summa aqsir anis sholah hatta taghrubasy syams, kemudian tinggalkanlah sholat hingga terbenam matahari. Perhatikan lafaz ini. Lafaz ini ada lafaz umum karena beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan larangan sholat di waktu setelah selesai sholat asar, ya kan? Setelah selesai sholat asar, ini umum, nggak ada batasan.
Namun dikhususkan dan dibatasi oleh hadis yang tadi. Hadis sebelumnya, hina tadayyafus syams lil ghurub. Hadis pas atasnya, hina tadayyafus syamsu lil ghurub, yaitu ketika matahari sudah menguning, condong sudah mau benar-benar sudah mau tenggelam, sudah mau terbenam. Jadi ini batasannya. Jadi larangan tersebut bukan secara umum dari setelah selesai sholat asar, bukan. Namun ketika sudah menguning seperti saya sebutkan tadi, kira-kira ya sebelum maghrib setengah jam atau 1 jam sebelum itu. Ini makna larangan tersebut. Fa innaha taghrubu baina qarna syaitanin. Karena matahari tersebut terbenamnya, ketika mau terbenam itu terbenamnya di antara 2 tanduk syaitan. Wa hina idin yasjudu lahal kufar, dan ketika itu orang-orang kufar penyembah berhala, penyembah matahari, menyembah matahari tersebut. 6. Ini 3 waktu dilarang mengerjakan sholat. Maksudnya adalah sholat apa tadi? Mutlak atau sholat tanpa sebab. Adapun sholat yang ada kaitannya dengan sebab, maka boleh, tidak ada larangan. Wa yustasna min hadan nahi zamanun wa makan. Dan dikecualikan dari larangan ini, yaitu ada 1 tempat dan ada 1 waktu. Ya, dari 3 larangan ini ada 1 tempat, 1 waktu, bebas, tidak mengapa. Amma zaman, adapun zaman yang dibolehkan, adapun waktu yang dibolehkan, fa indal istiwa yaumul jum'ah, yaitu ketika matahari benar-benar di tengah pada hari Jumat. Jadi pada hari Jumat nggak berlaku larangan tersebut. Hadisnya berikut ini, la yaktasilu rajulun yaumal jum'ati, tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jumat, fayatatahhar mastata'a min tuhrin, lalu dia bersuci semampu dia, sebaik-baiknya. Wa yaddahinu min duhnin, lalu menggunakan minyak rambutnya. Au yamassu min tibi baitihi, dan menggunakan minyak wangi yang ada yang dia miliki di rumahnya. Summa yakhruju, lalu dia keluar. Fala yufarriqu bainas nain, dan dia tidak memisahkan antara 2 orang. 2 orang yang sudah duduk datang duluan. Summa yusalli ma kutiba lahu, lalu kemudian sampai masjid dia salat sebanyak yang dia mau. Summa yunsitu idza takallam. Summa yunsitu idza takallam al-imam illa ghufira lahu ma baina wa bainal jum'atil ukhra. Kemudian dia diam ketika imam sedang berkhutbah, melainkan akan diampuni untuk dia dosa antara Jumat tersebut dan Jumat sebelumnya. Baik. Asyahid dari hadis ini, syahidnya dari hadis ini, lihat penjelasan Syekh. Fanadabahu ila sholati ma kutiba lahu. Beliau alaihi salatu wassalam menganjurkan untuk melaksanakan sholat sebanyak-banyaknya yang dia mampu. Kutibalah itu ditetapkan untuk dia, maksudnya ditetapkan semampu dia, itu maksudnya. Banyak nanti istilah dalam hadis atau dalam ucapan ulama, ma kutibalah itu semampu dia, itu makna kutibalah itu. Walam yamna'hu anha illa fi waqti khurujil imam, dan tidak ada yang mencegahnya untuk terus melaksanakan sholat kecuali waktu keluarnya imam. Walihada qala ghairi wahidin minas salaf, dan ini pendapat dipegang oleh lebih dari 1 orang dari para salaf. Minhum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di antaranya sahabat Umar bin Khattab, wa tabi'ahu alaihi Imam Ahmad bin Hanbal, dan diikuti oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, khurujul imami yamna'u shalah wa khutbatuhu tamna'ul kalam.
keluarnya imam itu menghentikan sholat. Karena di antara yang dianjurkan ketika menunggu ketika pelaksanaan sholat Jumat, jadi ketika kita itu datang ke masjid di awal waktu pada sholat Jumat, di antara yang dianjurkan adalah memperbanyak sholat, 2 rakaat, 2 rakaat semampu kita. Ini makna hadis tersebut, ini makna hadis ini, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, sholat semampu kita sebanyak-banyaknya. Ini maknanya, sebanyak-banyaknya. Dan Imam Ahmad mengatakan khurujul imam yamna'us sholah, keluarnya imam menghentikan sholat ini. Artinya sholat ini dikerjakan sampai imam keluar. Apabila imam telah keluar, yaitu maksudnya keluar naik mimbarnya, maka berhenti dari sholat ini. Orang yang mau sholat tidak boleh sholat. Tapi orang yang sudah di tengah-tengah sholat, maka dipercepat sholatnya dan tidak dibatalkan. Jangan dibatalkan, Kak. Karena ibadah itu khususnya yang wajib, termasuk juga yang sunnah. Kalau sudah masuk, maka jangan dibatalkan, kecuali ada uzur dan maslahat yang lebih besar. Nah, kemudian wa khutbatuhu tamnaul kalam, dan khutbahnya itu mencegah dari berbicara. Ya, sebagaimana kalau imam sudah masuk masjid, ya keluar dari rumah masuk masjid di sini kan, maka itu melarang sholat tersebut. Maka khutbahnya imam, kalau imam itu sudah mulai khutbah, tidak boleh berbicara. Faja'alul mani'a minas sholat khurujal imam lantisofin nahar, di mana para ulama di sini menjadikan yang dapat mencegah sholat tersebut itulah keluarnya imam, keluarnya khotib, bukan bahwasanya matahari berada di tengah hari, bukan di tengah langit, di tengah kepala kita. Ini penegasannya. Taib, ini waktu. Amal makan, adapun tempat yang dikecualikan fa Makkah, yaitu Makkah. Zadahallahu ta'ala tasrifan wa ta'diman, Allah menambahkan kota tersebut kemuliaan dan keagungan. Fala tukrahu sholatu fiha fi syai'in min hadhil awqat. Di kota Makkah, yaitu di Masjidil Haram, tidak dilarang sholat di sana pada waktu tersebut, tidak waktu apapun di Masjidil Haram. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdi Manaf, wahai bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bihadzal bait wa shalla ayyata sa'atin min lailin aw nahar. Janganlah kalian mencegah siapapun mengerjakan tawaf di Baitullah ini dan mengerjakan salat di waktu kapan saja, tidak malam, tidak pula siang. Jadi Rasulullah menyebutkan secara umum larangan mencegah orang mengerjakan salat, menunjukkan boleh salat apa saja, kapan saja di Masjidil Haram. Nah, berikut ini penjelasan tentang salat yang dilarang, tadi sudah saya singgung. Wassalatul manhiyu anha fi hadhil awqat ya salatu tatawwul mutlaq alladhi la sababalah. Dan salat yang dilarang di waktu-waktu ini yaitu salat sunnah mutlak, ya, yang tidak ada sebabnya. Fa yajuzu fi hadhil awqat, oleh karena itu boleh melaksanakan dalam waktu ini qadaul fawaid, mengqada salat yang kelewat. Faridatan kanat aw nafilah, baik itu salat fardu ataupun mengqada salat sunnah. Ya, karena boleh qada salat rawatib itu boleh. Salat rawatib zuhur itu boleh diqada. Sebagaimana juga rawatib asar, salat sunnah rawatib qabliyah asar, itu kalau memang kita itu nyampe masjid sudah dapati imam mulai sholat, maka kita langsung ikut imam sholat fardu. Dan kalau kita punya kebiasaan sholat sunnah sebelum asar, boleh pada saat itu karena ada uzur, yaitu mengqadha sholat sunnah rawatib setelah selesai melaksanakan sholat asar. Au liqauli sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha la kafarata illa dzalik. Subhanallah. Barang siapa yang kelupaan salat, maka salatlah ketika dia ingat. Ketika dia ingat, umum kapan saja, termasuk meskipun ingatnya di waktu-waktu yang 3 tadi.
Makanya disebut semua di sini beberapa sholat yang ada sebabnya, yang menunjukkan boleh dikerjakan meskipun pada waktu-waktu terlarang. Intinya seperti saya isyaratkan tadi, sholat yang dilarang pada 3 waktu tadi adalah sholat mutlak, sholat yang tanpa sebab. Adapun sholat yang ada sebabnya maka tidak mengapa, boleh. Sholat tahiyatul masjid, tak sholat wudu, atau sholat sholat mengkodok, sholat yang sudah sholat mengkodok ya karena ada udzur tadi, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Tayyib, karena waktu yang sangat terbatas, insya Allah pembahasan yang lain kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, berikutnya kita akan membahas tentang adzan. Oke Pak, silakan Pak. Iya Pak. Wajib operasi. Ya. Nah. Baik. Sebagian ulama ini berkaitan apabila seorang itu kelewatan beberapa sholat. Jadi banyak sholat yang dia tinggalkan karena uzur tentunya ya, karena uzur. Tapi karena kalau bukan tanpa uzur sudah nggak ada qadha. Kalau tidak ada uzur kali lagi tidak ada qadha, tetapi sudah ditulis untuk dia dosa meninggalkan sholat, sudah ditulis. Adapun orang yang meninggalkan sholat karena uzur belum ditulis. Sampai benar-benar nanti dia apakah qadha atau tidak. Kalau qadha ya udah dia ditulis telah mengerjakan sholat. Kalau dia tidak qadha, sengaja tidak mengqadha, dia tahu, baru ditulis meninggalkan sholat, dosa meninggalkan sholat. Itu bedanya. Makanya orang yang sudah meninggalkan sholat tanpa uzur, makanya tidak wajib tobat karena sudah maka tidak wajib qadha karena sudah ditulis dia melakukan dosa. Maka untuk menghapusnya ini adalah taubat. Baik. Berarti yang kita bahas ini seorang karena uzur dia harus meninggalkan atau melewati beberapa sholat. Nah, para ulama menjelaskan untuk orang yang seperti ini maka sebagian ulama itu membatasi. Dan sampai sekarang ini yang saya dapatkan penjelasannya. Apabila sholat tersebut yang dia tinggalkan itu ya tidak sampai 5 ke bawah, 5 waktu ke bawah atau sehari semalam, maka masih wajib qadha. Tapi kalau lebih dari itu tidak ada wajib qadha. Seperti orang koma 3 bulan bangun, ini kan udzur syar'i kan, udzur syar'i. Maka menurut pendapat ini, dan ini yang saya condong yang kuat, tidak ada qadha bagi dia. Tidak ada qadha bagi dia. Tetapi untuk yang di bawah atau 5 ke bawah sehari semalam maka ada qadha baginya. Harus qadha. Kenapa begitu? Ya, karena ini pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pada perang Ahzab. Ya, pada perang Ahzab. Syaghaluna kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah menyibukkan kami sehingga Rasulullah tidak sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian mengqadha di waktu itu. Zuhur, azan, zuhur, qomat, asar, terus qomat lagi maghrib, setelah itu qomat lagi isya. Nah, sehingga para ulama menyimpulkan kalau masih ya sehari, yang ini kan tidak sehari, maka masih tetap harus dia mengqadhanya. Ini salah satu caranya. Cara yang lain, apabila kalau sudah lewat sehari sampai hari besoknya, ini cara yang pertama, langsung digabung jadi satu. Nah, tapi ada cara yang lain sebagaimana disebutkan oleh para ulama, emang sangat luas waktunya ya. Ketika sudah masuk di hari berikutnya, maka mengerjakannya itu sholat zuhur. Ketika dia masuk sholat zuhur pada hari berikutnya, dia sholat zuhur 2 kali. Sholat zuhur adaan dan satu lagi sholat zuhur qadhaan. Kemudian sampai masuk asar, lalu dia sholat asar adaan yang untuk hari itu, lalu sholat asar sebagai qadhaan, begitu. Itu tata caranya. Jadi intinya sebagaimana tanyakan Bapak ini, yang saya tahu sampai sekarang yang masih saya ikuti dibagi 2. Apabila sholat tersebut
sudah melampaui sehari semalam maka tidak ada qada, tapi kalau masih di bawah sehari semalam atau 5 waktu maka masih harus wajib qada sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Allah taala alam bisawab. Cukup ya, Pak. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.